Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 7084 sampai bab 7086. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Selain Wu Feiyan, orang lain di Broken Clear Society yang benar-benar dapat mengancam Ye Chen mungkin adalah 3 tetua agung. Begitu fitur wajah ketiga tetua agung itu ditentukan, Ye Chen memegang banyak inisiatif. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia akan mengambil inisiatif, tetapi setidaknya dia bisa menghindari mereka bertiga. Lin Wan-er juga merasa lega untuk Ye Chen. Dia merasa bahwa dengan model AI, jaring tanah, dan fitur wajah Wu Feiyan dan 3 tetua agung, dengan cara ini, keselamatan Ye Chen sangat terjamin. Dia telah bersembunyi dari Wu Feiyan selama lebih dari 300 tahun, dan obsesinya untuk membalas dendam pun semakin memudar. Jika dia diizinkan untuk memilih, dia lebih suka jika Ye Chen dan Wu Feiyan menjauh dari sumur. Dengan begitu, dia tidak perlu khawatir tentang Ye Chen yang berada dalam bahaya suatu hari nanti. Selama dia mengenal dan bergaul dengan Ye Chen, dia sudah merasakan ketergantungan yang kuat padanya. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka berdua pernah menyelamatkan nyawa masing-masing, perasaan tidak menyimpan rahasia satu sama lain dan benar-benar saling percaya adalah sesuatu yang tidak pernah dirasakan selama beberapa ratus tahun terakhir. Semakin sering hal ini terjadi, semakin dia menghargai momen saat ini. Maka, dia memanfaatkan panggilan telepon Ye Chen dengan lialin dan berkata, saudara Ye Chen, kalau kita hanya memiliki ciri-ciri wajah Wu Feiyan dan ketiga tetua itu, saya khawatir kita tidak bisa benar-benar berbangga diri. Kalau mereka menyamar, mekanisme peringatan dini kita bisa tidak berfungsi. Ye Chen berkata, seharusnya tidak ada hal baik tentang ini, kan? Lin Wan-er buru-buru berkata, Inspektur Li, bisakah Anda membiarkan AI belajar cara menilai identitas seseorang melalui penampilan, gaya berjalan, dan postur kebiasaan serta gerakan kecilnya? Saya pikir postur berjalan dan kebiasaan setiap orang pasti berbeda jika dianalisis dengan saksama. Banyak orang dapat menyamarkan diri dan membuat fitur mereka terlihat berbeda, tetapi sulit untuk mengabaikan kebiasaan perilaku mereka setiap saat. Jika AI dapat menentukan apakah dua orang adalah orang yang sama atau tidak melalui kebiasaan perilaku mereka, maka keselamatan saudara Ye Chen akan lebih terjamin. Li Yalin di ujung telepon merenung sejenak dan berkata, ide Nona Lin bukan sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Seperti yang Anda katakan, kebiasaan perilaku setiap orang berbeda. Analisis yang cermat pasti dapat menentukannya. Akan tetapi, kita manusia adalah makhluk yang cerdas dan memiliki kemampuan untuk berpikir logis dan mengidentifikasi. Identifikasi semacam ini dapat dengan mudah dilakukan oleh manusia. Namun, AI membutuhkan banyak pembelajaran. Saya dapat mencoba melatihnya. Adapun cara melatihnya, saya mungkin masih harus memikirkannya. Mata Lin Wan-er yang cerdas dan baik hati menoleh ke atas dan ke bawah, lalu berkata, Inspektur Li, saya punya ide yang tidak tahu apakah sudah matang atau belum. Apakah Anda ingin mendengarnya? Li Yalin berkata, Nona Lin, silakan bicara. Lin Wan-er berkata, Anda dapat terlebih dahulu meminta teknisi untuk menulis program yang memungkinkan AI menganalisis video pengawasan pusat data, sehingga dapat secara mahir menguasai cara mengkalibrasi garis besar tubuh yang lengkap dan akurat untuk tubuh manusia yang bergerak melalui video pengawasan ini, serta anggota staf dalam video pengawasan, agar sangat terperinci sehingga dapat dengan jelas membedakan lintasan gerakan setiap jari, dan kemudian biarkan AI meletakkan semua garis besar lintasan gerakan analisis yang cermat, berdasarkan kemampuan pengenalan wajah, untuk memperdalam pemahaman tentang kebiasaan perilaku orang yang sama, dan seterusnya ke pusat data semua kebiasaan perilaku orang dipahami dengan jelas. Biarkan semua staf mengenakan topeng atau topeng kartun untuk bekerja secara normal, sehingga AI berdasarkan perilaku fisik mereka, untuk satu persatu yang sesuai dengan orang-orang ini, untuk melihat seberapa banyak akurasi analisisnya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Kata Lin Wan-er, menambahkan, tingkat akurasinya tidak boleh terlalu tinggi di awal, masih perlu teknisi kami untuk terus mengoptimalkan kode dan logika, dan kami juga harus mengoptimalkan cara dan metode penangkapan, dan berusaha untuk meningkatkan tingkat keberhasilan hingga lebih dari 95%. Dan jika dapat mencapai 95% ketepatan pengenalan di pusat data, mari perluas sampel, dan pilih slot di bandara di kota Osu. Biarkan ia mempelajari kebiasaan perilaku ribuan orang, gabungkan salah satu orang kami, biarkan AI mencari tahu siapa orang-orang kami dari ribuan orang ini, dan lihat seberapa akuratnya. Jika juga dapat mencapai 95% atau lebih,
pada dasarnya tidak akan ada masalah. Tentu saja, jika Anda dapat memberinya lebih banyak sampel, itu akan lebih baik. Semakin banyak sampel yang dipelajarinya, semakin banyak pengalaman yang terkumpul, dan semakin efektif algoritmanya, dan jika ia dapat melatih matanya yang berapi-api, dengan santai melihat bagian belakang seseorang yang berjalan dan dapat membandingkan orang itu dengan seseorang di basis data, maka itu akan sempurna. Li Yalin terdiam lama sebelum akhirnya tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Ya, apakah Nona Lin belajar ilmu komputer?" Lin Wan-er berkata, tidak, aku belajar arkeologi." Arkeologi?" Li Yalin berdecak dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Nona Lin, mengapa saya tidak menyarankan Anda untuk pergi ke UCI di Amerika Serikat untuk mengambil jurusan kriminologi, di mana kriminologi adalah yang terbaik di seluruh Amerika Serikat, dan saya merasa bahwa Anda dilahirkan untuk mempelajari materi ini." Ketika Lin Wan-er mendengar perkataan Li Yalin tentang sekolah dan jurusan tersebut, wajahnya menunjukkan senyuman yang memiliki arti yang berbeda, dan dia berkata sambil tersenyum, "Ya, Inspektur Li terlalu memuji. Saya tidak ingin berurusan dengan segala macam penjahat licik setiap hari. Menjadi seorang arkeolog masih lebih mudah." Li Yalin berkata, "Sayang sekali Nona Lin tidak bergabung dengan kepolisian. Pekerjaan ini sangat kekurangan orang berbakat seperti Anda." Namun, dia juga tahu bahwa identitas Lin Wan-er misterius. Asal-usulnya pasti sangat besar, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia yakinkan, jadi dia juga tidak terus mengatakan apapun tentang masalah ini. Tetapi hanya berkata, metode yang baru saja dikatakan Nona Lin seharusnya sangat dapat diandalkan. Saya akan mengatur agar teknisi berusaha mencobanya, dan jika bisa dilakukan, itu juga akan sangat membantu polisi global dalam hal investigasi forensik." Mengatakan hal itu, Li Yalin menambahkan, "Namun, ini terlalu sulit dan mahal dalam hal daya komputasi, jadi mungkin sulit untuk mempopulerkannya, tetapi kami memiliki banyak daya komputasi. Jadi jika kami ingin mencapai pemantauan dan peringatan terhadap sebagian populasi tertentu, itu pasti masih bukan masalah." Lin Wan-er berkata, kecepatan komputer yang terus meningkat selama bertahun-tahun, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah Big Bang di alam semesta. Jadi mungkin masalah daya aritmatika akan terpecahkan dalam beberapa tahun. Masuk akal. Li Yalin tertawa. Saya tidak akan khawatir tentang rekan-rekan saya di seluruh dunia. Saya percaya bahwa dalam waktu dekat, kekuatan aritmatika yang dapat mereka alokasikan juga akan meningkat secara eksponensial. Kemudian dia berkata, Nona Lin, Tuan Ye, tidak ada lagi yang perlu dilakukan. Saya akan segera melaksanakan ide Nona Lin ini dan berusaha untuk menggunakannya secepat mungkin." Ye Chen menatap Lin Wan-er dan mengacungkan jempolnya, lalu berkata kepada Li Yalin, "Baiklah Inspektur Li, Anda sibuk dulu. Kami akan menghubungi Anda lagi jika terjadi sesuatu." Setelah menutup telepon, Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Lin Wan-er, "Nona Lin, universitas dan jurusan yang akan direkomendasikan Inspektur Li untuk Anda masuki, Anda telah melakukannya sejak lama, bukan?" Lin Wan-er telah hidup bertahun-tahun. Berbagai gelar yang tidak saya ketahui jumlahnya. Membaca sekilas kata-kata dari jurusan kriminologi bukanlah hal yang aneh. Lin Wan-er mendengar pertanyaan Ye Chen, tersenyum dan berkata, sekolah dianggap sudah membaca, tetapi jurusan belum." Setelah mengatakan itu, Lin Wan-er menjelaskan secara spesifik, UCI yang dikatakan Inspektur Li adalah cabang Universitas California di Irvine, pendahulu Universitas California disebut Institut California. Saya adalah mahasiswa pertama Institut California, dan mahasiswa Tiongkok pertama. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Ye Chen mengangguk dengan wajah yang tidak terkejut dan berkata sambil tersenyum, aku menduga kamu pasti memiliki hubungan dengan sekolah ini." Setelah mengatakan itu, Ye Chen bertanya padanya, ngomong-ngomong, tahun berapa kamu belajar di Universitas California itu?" Lin Wan-er berpikir lama, lalu berkata dengan kurang yakin, sudah agak lama, dan aku tidak begitu mengingatnya, tapi itu terjadi sebelum Perang Saudara, karena aku meninggalkan Amerika Utara setelah Perang Saudara terjadi. Sambil berkata demikian, dia berkata dengan ragu, seharusnya tahun 1854 atau 1855. Ye Chen tidak bisa menahan batuk 2 kali dan berkata dengan canggung, batuk-batuk, tahu bahwa kejadian ini akan terjadi sangat lama, tapi aku tidak menyangka akan begitu lama. Lin Wan-er tertawa. Meskipun Gongzi menganggap itu sudah lama sekali, tetapi pada saat itu, aku sudah berusia hampir lebih dari 200 tahun. Amerika Serikat mendirikan banyak universitas negeri satu demi satu. Aku benar-benar bosan. Ada beberapa sekolah yang harus dibaca di koran, karena penampilanku tidak berubah.
Aku juga tidak berani belajar terlalu lama di universitas, hanya bisa menggunakan kecepatan tercepat untuk belajar semua mata kuliah, dan kemudian berpindah ke tempat berikutnya dan mencari universitas berikutnya, hanya sebagai pengisi waktu luang di jalan untuk melarikan diri. Lin Wan Er berkata demikian dan menambahkan, ngomong-ngomong, ada foto berkelompok murid dan guru pertama di berkas sejarah sekolah ini, dan saya ada di dalamnya. Namun, foto itu sudah terlalu lama dan tidak cukup jelas. Jadi, kurasa Gongzi tidak dapat mengenalinya sebagai Nu Jia meskipun sudah melihatnya. Ye Chen mencari situs web universitas ini dengan suasana hati yang ingin tahu, dan dalam pengantar sejarah situs web tersebut, dia benar-benar menemukan foto kelompok mahasiswa angkatan paling awal, dan foto dari lebih dari 100 tahun yang lalu telah lama kabur dan menguning. Namun, Ye Chen masih menemukan siluet Lin Wan Er dari sekian banyak pria yang berpakaian dengan gaya yang sangat barat. Dan Lin Wan Er dalam foto tersebut tampak sangat kurus dan kecil, ditambah dengan keseluruhan corak kekuningan pada foto tersebut, dan tampak seperti masih ada sedikit kesan gadis India. Ye Chen mampu mengenali Lin Wan Er karena dia telah mengatakan bahwa dia ada di sini. Jika tidak, hanya dengan melihat fotonya saja, dia benar-benar tidak bisa melihat petunjuknya. Setelah mengamati foto grup ini dengan saksama, Ye Chen bertanya dengan heran, sepertinya hanya ada beberapa siswi di sekolah ini secara keseluruhan. Benar. Lin Wan Er berkata, pada masa itu, kesenjangan antara pria dan wanita masih sangat tinggi. Status sosial wanita juga tidak terlalu tinggi. Mereka juga tidak dianggap penting oleh keluarga. Mereka yang mampu mengenyam pendidikan di universitas memang sangat sedikit. Setelah berkata demikian, Lin Wan Er datang untuk melihat dan menunjuk ke salah satu pria kulit putih setengah baya itu dan berkata kepada Ye Chen, ini adalah seorang profesor yang sangat bergengsi di sekolah pada waktu itu, dan salah satu pendiri universitas, tetapi sebenarnya, dia adalah seorang yatim piatu yang diadopsi dan dibesarkan olehku di Inggris. Dan ketika aku membawanya dari Inggris ke Amerika Utara, identitas publik saya menjadi putri angkatnya, dan saya kemudian pergi ke Jepang. Dialah yang membantu saya menulis surat rekomendasi, yang memungkinkan saya untuk pergi ke Jepang untuk belajar. Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kehidupan Nona Lin sungguh sangat berwarna. Lin Wan Er tertawa. Kamu juga ditakdirkan untuk mencari keabadian di masa depan, dan pada saat itu, kamu juga akan dapat merasakan kehidupan yang penuh warna itu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, masyarakat berkembang terlalu cepat. Di masa depan, bahkan jika aku hidup selamanya dan menjalani seluruh hidupku tanpa harus bersembunyi dari Wu Fei yang seperti yang dilakukan Nona Lin saat itu. Tetapi pada saat itu, aku harus berusaha sekuat tenaga untuk bersembunyi dari seluruh dunia. Kemungkinan untuk ingin bepergian ke seluruh dunia dengan identitas yang berbeda seperti yang dilakukan Nona Lin saat itu, dan kemudian menyatukan diriku dengan kehidupan di tempat-tempat itu tidak ada lagi. Bersambung.